Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pose with the bands. Di sini akan mempresentasikan parasitologi nematoda usus non-soil transmitted helminth. Definisi nematoda non-soil transmitted helminth. Nah, nematoda non-soil transmitted helminth adalah parasit yang dapat infeksi manusia melalui penetrasi larva, yang mana larva itu bisa masuk melalui kulit dan juga bisa masuk dengan cara mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Dan larva ini juga membutuhkan lingkungan seperti tanah untuk dia bisa berkembang biak. Perbedaan nematoda non-soil dengan nematoda soil adalah jika tadi nematoda non-soil memiliki penularan yang beragam, contohnya seperti kontak langsung dengan kulit dan mengkonsumsi larva yang terkontaminasi. Sedangkan yang nematoda soil ialah cuman hanya telur yang terdapat pada tanah yang terkontaminasi dengan tinja manusia. Saya akan menjelaskan tentang cacing Strongyloides stercorali atau disebut cacing gelang. Parasit Strongyloides stercorali adalah cacing gelang parasit yang menyebabkan strongyloidiasis. Strongyloides stercolasis lazim di daerah tropis dan subtropis, dengan kehadiran yang signifikan di daerah yang ditandai dengan sanitasi yang buruk dan di antara populasi yang terpinggirkan. Ya, ini bisa dilihat saja cacing gelang itu bisa tumbuh di dalam tubuh manusia. Ini ada beberapa fase-fasenya. Ya, itu dilihat saja. Gejala dan pengobatannya. Di sini ada gejala nyeri perut, biasanya di daerah epigastrium, diare kronis atau intermittent, mual, muntah atau kembung, ruam berwarna kemerahan, sesak napas akibat larva bermigrasi ke paru-paru melalui aliran darah. Dan di sini ada pengobatannya. Ivermectin diberikan dalam dosis 200 mg selama 1-2 hari pada infeksi berat. Dosis dapat dilanjutkan hingga larva tidak terdeteksi dalam tinja selama 2 minggu. Albendazole juga dapat digunakan sebagai alternatif, biasanya dalam dosis 400 mg 2 kali sehari selama 7 hari. Pasien dengan hiperinfeksi harus dirawat di ruang isolasi dan mungkin memerlukan antibiotik jika ada infeksi bakteri sekunder. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang parasit Trichinella spiralis atau cacing trichinella. Nematoda trichinella adalah parasit pada usus hewan dan menyebabkan penyakit trichinosis atau trichinosis pada manusia. Parasit ini menginfeksi manusia melalui konsumsi daging mentah atau kurang matang yang mengandung larva Trichinella spiralis. Adapun siklus hidup Trichinella spiralis adalah awalnya larva tertelan dan masuk ke dalam lambung, kemudian larva menembus usus halus dan berkembang di dalam usus. Setelah berkembang di dalam usus, larva berkembang dan masuk ke dalam otot rangka dan membesar di dalam otot rangka sehingga menimbulkan penyakit. Adapun gejala dan pengobatan dari parasit ini, gejalanya dapat menimbulkan nyeri perut, diare, mual atau muntah dan demam ringan. Kemudian dapat juga menyebabkan nyeri otot, pembengkakan di sekitar wajah khususnya di daerah mata, dan kemudian dapat menyebabkan radang otot jantung dan radang otak. Adapun pengobatan yang dapat diberikan, yang pertama, albendazole atau mebendazole yang diberikan dalam dosis tinggi selama beberapa hari untuk membunuh larva cacing ini. Kemudian yang kedua, pada kasus yang lebih parah, terapi suportif mungkin diperlukan untuk mengatasi gejala seperti nyeri otot dan demam. Selanjutnya adalah pencegahan, yaitu yang pertama ada kebersihan pribadi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya memotong kuku secara teratur dan memakai sandal atau sepatu saat berada di luar rumah. Selanjutnya sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, pendidikan sanitasi, dan ada juga pengelolaan makanan, memasak makanan dengan baik, mencuci sayuran dan buah. Selanjutnya ada edukasi masyarakat, yaitu penyuluhan tentang infeksi cacing, pemeriksaan rutin. Selanjutnya adalah kesimpulan, parasit nematoda usus non-STH soil transmitted helminth mencakup berbagai spesies cacing yang dapat menginfeksi manusia, namun tidak disebarkan melalui tanah atau lingkungan yang terkontaminasi.
umumnya menyebabkan gangguan pencernaan dan kesehatan lainnya melalui kontak langsung dengan infeksi atau konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi. Untuk menjaga terinfeksi parasit ini, mulailah untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta kurangi makan makanan yang cepat saji karena tidak dapat dipastikan keamanan dan kehigienisannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maafkan. Assalamualaikum.